Bebas suratnya, Pak. Bebas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul adzim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ya, menambah keberkahan pertemuan kita. Ini baru 4 orang ya, padahal waktunya sudah mau habis nih. Nggak apa-apalah, kita mulai aja ya sambil menunggu temannya. Baik anak-anak, Bapak persilahkan terlebih dahulu ya. Di sini ada yang sudah mengerjakan sebelum tugasnya ada? Alhamdulillah. Sudah. Anissa ya, silakan Anissa. Boleh menjawab dulu. Pak, tapi ini semuanya, Pak. Kenapa? Satu soal dulu aja. Satu soal dulu aja kan? Ya. Rekor teh ada yang sudah mengerjakan semuanya ya, kelas 11 sama kelas 12 semuanya udah beres dalam waktu 1 minggu. Oke, Pak. Nomor 1, jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara, serta uraikan perbedaan konsep-konsep tersebut. Bentar, Pak. Yang pertama, hak asasi itu hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Terus, hak warga negara itu seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Terus, hak warga negara yaitu seperangkat hak yang melekat pada manusia sehubungan dengan kedudukannya sebagai warga atau anggota suatu negara. Kewajiban warga negara, kewajiban yang melekat pada manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota suatu negara. Terus satu lagi teh, kewajiban ini apa? Kewajiban asasi. Ya. Kewajiban asasi. Hak asasi manusia lah, lalu kemudian kewajiban asasi manusia, hak warga negara, lalu kemudian kewajiban warga negara ya. Kewajiban warga negara. Terus kalau misalnya persamaannya mah, hak asasi sama hak warga negara sama-sama hak gitu. Dan kewajiban asasi itu sama membicarakan hak serta kewajiban yang melekat utuh pada diri manusia gitu kan. Sama-sama hak asasi, tapi ada bedanya gitu. Yang pertama, hak asasi itu universal. Nah, kalau misalnya hak warga negara teh yaitu di suatu negara itu sendiri gitu. Hak dan kewajiban asasi secara universal dan tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara yaitu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Seperti itu Pak punya aku mah. Ya. Mudah ya. Jadi untuk hak ulang lingkup daripada hak asasi manusia itu dunia ya.
Makanya disebutnya itu universal. Hak asasi manusia itu ya, kalau kalian sempat melihat di buku paket kelas 11 ya, itu didefinisikan dari awal ya untuk hak asasi manusia. Nah, ada memiliki ciri-ciri ya, 4 hal. Pertama itu hakiki ya. Kenapa disebut hakiki ya, hak asasi manusia itu? Bapak add dulu ya sebentar. Kenapa disebut hakiki ya? Karena hak itu dimiliki sejak manusia lahir ya, sampai manusia itu meninggal begitu ya. Nah, jadi disebutnya hakiki ya. Jadi melekat ya. Dia ada ya hak itu ketika manusia lahir begitu. Pak Nadia izin nggak ikut Zoom, kenapa? Nggak ada kuotanya. Nah, lalu kemudian ya, tadi seperti apa yang disampaikan ya oleh Anissa, sifatnya itu ya, ciri yang kedua itu universal ya. Setelah hakiki, itu universal. Apa yang dimaksud dengan universal? Nah, hak asasi manusia itu mencakup seluruh dunia ya. Di belahan dunia manapun, setiap orang itu memiliki hak asasi manusia. Nah, jadi mau orang Eropa ya, mau orang Asia, mau orang Amerika Latin, mau orang kutub ya, mau yang rambutnya itu pirang, mau yang rambutnya kribo begitu ya. Nah, yang kulitnya kuning begitu. Nah, semuanya itu memiliki hak asasi manusia ya. Makanya disebutnya itu universal. Karena seluruh dunia ada begitu ya, dari ujung dunia paling barat sampai timur, dari ujung utara sampai ujung selatan, semua memiliki hak asasi manusia. Lalu kemudian ciri yang ketiga dari hak asasi manusia itu tidak bisa dicabut ya. Jadi semua orang yang hidup ya di dunia ini itu memiliki hak asasi manusia yang tidak ada satu orang pun sebetulnya boleh mencabut hak asasi manusia tersebut. Nah, yang terakhir ciri keempat dari hak asasi manusia itu tidak boleh dibagi. Nah, ini karena kenapa tidak boleh dibagi? Karena setiap orang itu memiliki gitu ya hak asasi manusia. Baik, kita coba perdalam ya. Nah, kira-kira dalam bayangan kalian hak asasi manusia itu seperti apa sih? Contohnya, hak misalkan yang sudah dimiliki sejak lahir begitu ya. Itu kira-kira hak apa sih? Kalau dalam bayangan kalian atau kalian pernah baca? Ini bukan Pak, hak untuk hidup. Hak hidup, betul ya. Yang pertama itu hak hidup. Nah, makanya semua orang itu berhak hidup begitu ya. Jadi kalau ada seseorang yang menginginkan ya seseorang itu hilang nyawanya atau meninggal atau mati begitu ya. Nah, berarti dia sedang melanggar HAM ya, melanggar hak asasi manusia. Selain hak hidup, kira-kira ada lagi nggak yang termasuk daripada HAM? Beragama, Pak. Beragama. Nah, kalau kalau memilih agama ya, itu bahasa umumnya ya, itu kebebasan ya. Jadi bukan hanya memilih agama saja ya, kita pun sebetulnya bebas melaksanakan apa yang ingin dilakukan begitu ya. Termasuk konsekuensinya begitu ya. Nah, makanya nanti ada batasannya yang dimaksud dengan kewajiban asasi begitu ya, sebagai konsekuensi daripada adanya hak asasi begitu ya lawannya. Nah, kebebasan ya itu istilahnya dimiliki juga sebagai hak asasi manusia. Nah, nanti misalkan ya contohnya tadi, misalkan hak memilih agama begitu ya. Memang betul, misalkan sejak lahir orang tua itu ya biasanya ya agama itu mengikuti apa yang menjadi garis orang tua begitu ya. Tapi kemudian misalkan manusia itu misalkan pindah agama begitu ya. Nah, itu sebetulnya itu apa yang menjadi posisi haknya sebagai manusia ya, kebebasannya. Tapi bukan berarti sebagai seseorang yang menjalankan agama ya, atau orang yang istilahnya itu kalau murtad sih lebih ke ya
kan itu memilih agama yang lain ya, atau untuk melanggar agama gitu ya, melanggar ajaran agama. Nah itu tapi sebagai manusia itu haknya begitu ya. Nah lalu kemudian yang terakhir ada ya, yang termasuk dari HAM. Kira-kira apa? Apa sih yang diinginkan atau apa yang diinginkan manusia itu ya di dunia maupun di akhirat? Kesejahteraan, Pak. Kebahagiaan. Kebahagiaan atau bahasa umumnya itu kebahagiaan ya. Kebahagiaan hati Itu kita. konsepnya lebih umum ya. Kalau kesejahteraan mungkin ya misalkan contohnya daripada aspek material ya, dari ekonomi begitu ya. Tapi kebahagiaan itu lebih luas ya. Karena orang ada yang bahagia itu bukan hanya karena ekonomi begitu ya. Tapi misalkan kebahagiaan ya bisa ya bahkan sederhana apapun ya. Nah, manusia itu memiliki hak untuk bahagia. Nah, jadi kalau misalkan ada ya manusia yang tidak membuat manusia lain itu bahagia begitu ya. Nah, itu hati-hati ya, berarti dia sedang menyinggung apa yang menjadi hak asasi manusia. Ini baru 10 orang ya, kenapa ya? Sekarang jam berapa? 9.13. Bisa dipahami ya, itu hak asasi manusia. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban manusia? Kewajiban asasi manusia? Beban. Apa yang lain, Risma apa? Kewajiban. Kewajiban itu kayak beban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, Pak. Ya, kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak, begitu ya. Dan kalau misalkan itu kewajiban asasi manusia, itu berarti ya konsekuensi daripada adanya hak asasi manusia. Nah, manusia di dalam HAM itu harus hidup ya, harus bebas, harus bahagia begitu ya. Nah, kewajiban manusia lain di luar itu ya. Nah, berarti harus memastikan itu. Manusia itu bisa hidup begitu ya. Manusia itu bisa mendapatkan kebebasannya begitu ya sebagai manusia dan juga kebahagiaan. Tidak boleh mengganggu itu begitu ya. Nah, itu konsekuensi daripada adanya HAM itu adalah kewajiban asasi manusia. Sama ya, ruang lingkupnya itu dunia ya. Tidak mengenal sekat daripada negara begitu ya. Misalkan Pak orang Afrika mah kulitnya hitam ya, maka kayaknya nggak hidup, nggak bahagia juga, nggak apa-apa. Itu berarti kalian rasis begitu ya. Nah, kan ya itu membedakan itu. Apalagi di dalam ajaran Islam itu dimuliakan, bahkan yang kulit hitam itu ya Bilal itu bahkan lebih mulia daripada orang yang tidak beriman begitu ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hak warga negara. Coba yang lain berpendapat kira-kira apa? Selain Anissa Fauziah dengan Risma, kalau hak warga negara apa? Dengan bahasa sendiri. Ada yang berani ini? Sesuatu yang kita dapatkan ketika kita menempati suatu negara. Di suatu negara. Coba yang lain, ada lagi nggak yang mau berpendapat? Ayo jangan sampai ditunjuk nih. Hak warga negara mah terbatas, Pak. Hak Nggak warga kayak negara. hak asasi. Bagaimana terbatasnya bagaimana? Tergantung negaranya. Tergantung negaranya berarti ya. Berarti hak itu adalah sesuatu yang dimiliki ya atau sesuatu yang didapatkan ya seseorang ya warga negara di negara tersebut begitu ya. Itu hak warga negara. Kalau di Indonesia itu kira-kira seperti apa hak warga negara? Contohnya. Jadi hak warga keadilan. Mendapat apa? Mendapatkan keadilan. Ya, mendapatkan keadilan ya. Itu tertuang dalam pasal 27 ya kira-kira ya. Nah, terutama di hak dan kewajiban warga negara itu ada di pasal 27 sampai 34 ya. Nah, kalau tadi misalkan untuk kebebasan beragama itu ada di pasal 29. Nah, anak-anak sekalian itu contoh ya hak kita sebagai warga negara. Dan hak warga negara itu
setiap negara itu ada sedikit perbedaan begitu ya. Ya walaupun misalkan ada yang samanya ada begitu ya. Yang universal hak yang menyangkut HAM ya sama, hidup, kebebasan, kebahagiaan itu mah sama begitu ya. Tapi misalkan ada hak yang dimiliki oleh warga Amerika, misalkan ya contohnya itu tidak dimiliki oleh warga Indonesia. Atau sebaliknya ya, ada yang dimiliki oleh haknya ya sebagai warga Indonesia, tapi itu tidak dimiliki oleh warga Amerika. Misalkan seperti itu. Karena itu sudah terikat ya pada pengorganisasian suatu negara. Makanya disebut hak warga negara begitu. Baik ya, barusan tuh Tiara Siva ya. Ini Bapak juga di-record ya, yang aktif dapat poin nanti. Baik, sekarang kalau kewajiban warga negara bagaimana? Coba yang lain nih. Ya Pak, Zakira silakan. kewajiban warga negara adalah kewajiban yang melekat pada manusia berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota suatu negara. Ya, misalkan contohnya apa Zakira? Kewajiban warga negara, contohnya apa ya Pak? Nggak tahu Pak. Banyak sekali ya. Kamu sebagai warga negara banyak sekali sebetulnya kewajiban yang harus diinikan. Ya. Kewajiban bersekolah gitu Pak? Sekolah wajib? Kewajiban? Kewajiban. Wajib belajar? Berapa? Wajib. Kalau di Indonesia wajib berapa? 12 tahun. Berpendidikan, wajib berpendidikan. Belum ya, belum 12 tahun ya. Di Indonesia itu wajib belajar 9 tahun. Tapi faktanya ada anak ya, gelandangan itu tidak sekolah. Itu bagaimana? Itu artinya kan kewajibannya tidak ini juga ya. Tidak kentara kan, begitu ya? Iya Pak. Kata Sapitri belum di ACC. Kok nggak muncul di sininya ya? Ini khawatirnya juga ini ya dari bapaknya lah. Tapi nggak ada muncul. Biasanya ini ada admin-adminnya sih. Kenapa nggak ada ya? Jaringan dari sananya juga Pak ngaruh. Oh. Nah ini Siti ini apa gitu ya? Bapak Sabika. Oh Sabika izin nggak ikut Zoom. Kuotanya habis. Oke. Ya seperti membayar pajak begitu ya. Itu termasuk daripada kewajiban negara ya. Nah kalau di Indonesia memang kalau pendidikan ya wajib, tapi pemerintah juga kurang serius ya. Kenapa kurang serius? Nggak dikejar ya. Bahkan ada anak yang sekolah itu sampai SD juga tidak tamat. Itu kan artinya negara tidak serius ya terhadap apa yang menjadi sebetulnya itu kewajiban negara begitu. Kalau di negara lain itu ya kalau anak itu tidak sekolah, tidak mau sekolah, itu sampai di orang tuanya itu ditangkap ya, dipenjara. Karena semua anak bangsa itu harus sekolah. Nah kalau di kita yaitu banyak sekali yang jadi gelandangan, malah orang tuanya menyarankan untuk mencari nafkah begitu ya di jalanan begitu ya. Nah itu faktanya begitu ya di negara kita. Dan negara itu tidak hadir ya untuk menjawab permasalahan tersebut begitu. Baik, sudah dipahami ya hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, hak warga negara, dan kewajiban warga negara, begitu ya. Itu secara pengertian sudah dipahami ya. Ini sudah paham semuanya? Coba ya. Kalau sudah paham, Bapak coba tanya dulu. Tiatus, tadi ya. Iya Pak. Apa yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia? Setiap orang di dunia yang mempunyai hak asasi manusia. Apa yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia? Kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang harus dilaksanakan ya oleh manusia di dunia begitu ya. Benar ya, itu secara umumnya ya. Tidak dibatasi ruang ya, batas negara tertentu ya atau wilayah tertentu begitu ya.
Itu yang menjadi kewajiban asasi manusia. Kewajiban yang dilakukan manusia ya, karena manusia lain itu memiliki hak asasi manusia. Jadi bisa dikatakan konsekuensi adanya hak asasi manusia ya kewajiban daripada asasi manusia. Baik ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Silakan yang mau menyampaikan. Kalau bisa yang belum bicara. Kalau kelas 12B berapa jumlahnya? 17, Pak. 17, Pak. Oh, memang Ahwat sedikit ya, lupa ya. Aduh. Bapak. Siapa aja yang sekarang? Tadi Sapitri ada tapi sekarang nggak ada ya? Iya, Pak. Nih, kayak jaringan-jaringan, oke. Coba yang belum muncul siapa? Tadi ada yang kalau siapa? Ini katanya jaringannya lemot, Pak. Bentar ya. Ini. Bapak ada yang izin bertanya tahu, Pak? Sok, Iya, sok. Pak. Ini Ya, silakan. katanya, Pak, kalau misalnya kan kita udah ngelakuin kewajiban, tapi belum dapat hak asasi kita, itu gimana, Pak? Minta ke negara. Gimana tuh, Pak? Itu, Pak, ada di kolom chat. Kita sudah melaksanakan kewajiban apa misalkan? Misalkan kita sudah mengerjakan ini kewajiban misalkan sebagai seorang pekerja ya, seorang buruh misalkan ya, itu sudah bekerja keras begitu ya, namun dia tidak mendapatkan haknya begitu ya, jadi belum digaji dan sebagainya begitu ya, ya maka yang harus dituntut ya perusahaannya begitu ya. Nah itu bisa dilaporkannya kemana? Ya ke penegak hukum begitu ya. Nah ini bahwa ini tidak dibayar begitu ya. Atau dia memiliki hak sebetulnya istirahat sebetulnya sekian jam ya, tapi dilampaui begitu ya. Wah kamu harus bekerja misalkan lebih bu ya, tanpa jadi menyalahi yang sudah menjadi aturan begitu ya. Ya maka itu harus bisa disampaikan begitu. Nah ya dilematisnya apa dalam suatu pengorganisasian dalam skala besar ya, misalkan apalagi di suatu negara. Nah ini ketidakseriusan dari para pemimpin ya itu untuk mengataskan penegakan HAM misalkan ya begitu ya. Nah contohnya misalkan di Indonesia ini kan banyak sekali ya kasus-kasus pelanggaran HAM ya, misalkan pembunuhan begitu ya, yang itu tidak ditelusuri dengan baik begitu ya. Contohnya kalian pernah mendengar nggak pembunuhan seseorang itu? Iya, Pak. Seperti apa? Yang terkenal, yang populer. Apa ya? Misalkan kasus Munir, pernah dengar nggak? Nah, kasus Munir kan itu pembunuhannya terjadi di mana? Di pesawat ya. Pesawat terbang. Artinya kalau di pesawat itu kalian ada yang pernah naik pesawat nggak? Pernah. Ya, itu terdata. Hah? Nah, kalau pesawat itu pasti terdata nggak orang-orang yang ada dalam pesawat? Iya. Terdata. Sangat ketat sekali kan? Iya, Pak. Berarti artinya ada penyelundupan. Diantar. Orang dalam. Tinggal ditelusuri aja ya. Siapa saja yang masuk di situ kan? Telusuri kan? Nah, tapi kenapa tidak terungkap? Karena yang membunuh orang dalam. Bukan orang. Jadi yang membunuhnya itu adalah orang yang memiliki power ya, yang memiliki kekuatan begitu ya. Kan Munir ini seorang aktivis HAM ya, dia sangat vokal begitu ya untuk mengkritisi keadaan. Nah sehingga dia dinyahkan gitu ya. Nah ini kasus. Nah, berarti di sini juga dan itu lewat ya, beberapa periode kepresidenan itu lewat begitu ya kasus Munir ini. Nah ini aneh begitu ya. Bahkan ya kita itu hanya dijadikan komoditas politik saja begitu ya. Kayak misalkan dulu Jokowi itu misalkan pendukungnya mengarahkan pada penuduhan terhadap bahwa Prabowo itu adalah pelanggaran HAM ya pada tahun 98 kan begitu ya, atas penculikan daripada mahasiswa.
Nah, itu hanya kampanye saja begitu ya. Tapi ketika jadi presiden, Prabowo itu malah jadi menterinya gitu ya. Nah, masyarakat juga kan kritis nih, gimana gitu ya. Kata harusnya ditelusuri benar enggak, kalau mau ya dibawa ke pengadilan HAM ya, termasuk juga dulu ya siapa yang sebelumnya itu Wiranto kan, yang pernah jadi menteri juga Jokowi. Nah, itu juga atasannya Prabowo ketika itu. Nah, itu juga seharusnya dibawa ke pengadilan HAM gitu ya. Karena itu sudah apa istilahnya permasalahannya menyangkut ya sesuatu yang sangat urgent ya. Dan di suatu negara itu ya orang menyerap itu salah satunya yang paling kuat itu ya mengenai hak asasi manusia. Ya. Pembunuhan kan, penculikan itu loh. Apalagi di Indonesia itu banyak pernah terjadi ya, genosida juga pernah kan ya, setelah peristiwa 65 gitu ya, pembunuhan besar-besaran ya yang dilakukan oleh oknum negara begitu ya, luar biasa gitu ya. Besar-besaran itu pernah terjadi di Indonesia. Ya termasuk yang kecil-kecilnya, ini bukan kecil gitu ya, karena kalau urusan kematian manusia bukan kecil sih maksudnya, tapi yang selalu ada itu setiap hari juga di berita begitu ya, kriminalitas, pembunuhan, penghilangan nyawa gitu ya, itu masih ramai di berita-berita kita gitu. Nah, artinya perhatian kita terhadap itu ya HAM itu masih kurang begitu. Pak, kalau misalkan ini Pak yang apa sih, kan Palestina tuh udah pelanggaran hak asasi manusia banget ya, pembunuhan. Terus juga kalau misalkan kemarin kan sempat tuh yang rame, yang Razan itu yang tim medis terus dibunuh atau ketembak katanya gitu kan sama Israel. Tapi itu kenapa Pak perhatian dunia khususnya PBB gitu nggak terlalu mementingkan, itu kenapa kira-kira Pak? Ya, jadi seperti apa yang dikatakan sahabat Rasul ya, Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu, ya ketika kebatilan itu lebih terorganisir ya, maka kebaikanlah yang kalah begitu ya. Nah, itu yang kaidahnya begitu ya. Kenapa kemudian Israel itu dilindungi ya? Ya karena memang Israel ini kan powernya kuat ya. Ya, orang-orang Yahudi ini juga termasuk orang-orang yang di belakang ya setiap pemenangan Presiden Amerika Serikat. Siapa sih yang ini ya yang paling melindungi Israel? Ya salah satunya negara sekarang yang menjadi adik kuasa pada zaman modern sekarang ini, yang kontemporer ya, itu Amerika Serikat. Nah, sekarang itu penguasaan Amerika terhadap dunia itu ya itu sekitar 55% ya, kekayaan yang ada di dunia itu masuk ke Amerika. Ya, yang dulu nyampe 60%. Kenapa bisa berkurang ya? Salah satu faktornya juga ada yang menandingi ya negara superpower ini. Yaitu siapa? Yang menandingi Amerika? Cina. Sekarang Cina ya. Nah, sekarang itu masih dominan Amerika itu ya, tapi sekarang itu penguasaannya sekitar 55%. Nah, dan Amerika ini kan jadi negara adidaya ini terutama ditegaskan setelah menang ya dalam Perang Dunia yang kedua. Ya, kalau orang-orang Eropa menang memang ya, Inggris, Rusia begitu ya. Cuman begitu ya, mereka juga mendapatkan kehancuran yang luar biasa karena medan perangnya di Eropa juga begitu ya. Nah, berbeda dengan Amerika. Amerika itu hanya awal-awal saja kan yang kena itu ketika penyerangan Jepang yang pertama ya, wilayah Pearl Harbor. Nah, sehingga memang Amerika mendominasi dunia. Nah, yang paling penting sebetulnya dari Amerika itu dalam mendominasi dunia itu adalah menjadikan dolar ya sebagai alat tukar ya, patokan alat tukar di dunia. Nah, di sini orang itu istilahnya berbeda ya kedudukannya, yang menjadi mata uang di setiap negara itu dengan dolar begitu. Nah, ini yang membahayakannya itu ya. Kalau dulu kan yang paling standar itu kan emas ini ya kan. Nah, sekarang dolar begitu ya. Setiap negara itu membutuhkan dolar itu ya untuk makan, itu yang jadi berbahaya begitu ya. Nah, sedangkan yang menguasai keuangan begitu ya, termasuk para bankir gitu ya, yaitu orang-orang Yahudi begitu ya. Makanya kenapa Israel kuat ya karena didukung ya oleh kekuatan Zionis.
Dan Israel ini begitu ya, apa dia dilawannya memang ya harus dengan power ya, harus dengan kekuatan ya, kekuatan apapun ya, kekuatan senjata ya, kekuatan ya, kreativitas ya. Nah itu harus dilawannya luar biasa gitu ya. Nah, makanya kenapa ya Israel itu semakin besar gitu ya negaranya, kan dulu mah kecil ya, semakin membesar Bu ya, karena memang punya power. Nah, makanya kalau misalkan berbicara hak asasi manusia juga begitu ya, penegakan asasi manusia itu tidak cukup ya hanya dengan suara. Kita ngomong gitu ya, opini enggak bisa. Kita hanya harus punya power ya. Kita harus punya kekuatan ekonomi ya. Kita harus menjadi orang-orang yang apa istilahnya itu memiliki daya pengaruh yang tinggi. Nah, itu yang harus dimiliki. Melawan Israel itu nggak gampang. Kalau di Indonesia ada nggak kekuatan yang membuat front dengan Zionis? PKI bukan, Pak? Bukan PKI, bukan ya. Ya, kira-kira apa? Yang membuka front. Ada yang partai ya yang mengadopsi pemikiran Ikhwanul Muslimin. Itu frontnya dengan Zionis. Makanya partai itu di Indonesia diusahakan tidak menang. Itu partai apa? Yang merah bukan, Pak? Yang Hah? Giring Niji bukan, Pak? Apa? ya? Yang Giring Niji Pasti. bukan sih? Yang Surya Paloh bukan, Pak? Bukan, ya. Yang Yang ada Gerindra bukan, bantengnya Pak? bukan, Pak? yang PSI, Pak. Yang merah, Pak, yang merah. PSI bukan. bukan, yang putih, Yang ada kabahnya. yang putih. Itu mah P3 bukan? Tahu nggak? Yang kalian suka baca kan kalau Al-Masurat itu Senin apa pagi sampai sore sama sore memasang Al-Bana. Nah, partai itu mengikuti adopsi pemikiran itu Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Imam Hasan Al-Banna. Itu partai apa kira-kira? Gerindra ya, Pak? Bukan, partai Islam. Lawan Zionis itu partai Islam masih. Yang ada padinya bukan, Pak? Iya, Padi. PSI bukan, Pak? PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Nah, itu peronnya itu bukan hanya dengan apa lawannya itu bukan Golkar, bukan PDI ya, bukan apa lawannya itu bukan hanya sebatas orang-orang yang rakus ya, oligarki yang ada di ini, tapi itu lawannya itu besar sekali. Yang dilawannya itu adalah Zionis. Nah, makanya bagaimana caranya PKS itu tidak menang di Indonesia itu karena frontnya itu terlalu besar. Tahu yang kejadian Mursi yang Mesir, presiden yang dijatuhkan, yang yang apa presiden yang habis Al-Quran, Mursi yang di Mesir. Oh iya, tahu. Ya itu ya, sampai di pengadilannya ya, sampai meninggalnya di situ kan, ketika di pengadilan. Nah, itu sampai penderitaannya luar biasa ya. Nah, itu juga. Nah, karena apa? Karena yang dilawannya itu adalah kekuatan yang paling besar di dunia. Ya. Jadi kalau hanya sebatas Golkar, PDIP itu mah kecil. Begitu ya. Tapi kenapa jadi di rekayasa? Nah, itu yang besarnya itu lawan Zionis itu luar biasa sekali. Karena mereka itu walaupun sedikit orang ya, tapi kecerdasannya itu berbeda dengan rata-rata manusia begitu ya. Orang yang jago statistik, orang yang jago ngitung, orang yang jago matematika kan. Nah, itu kan orang-orang Yahudi kan. Atau selain itu ya mungkin ras Kaukasoid gitu ya. Nah, itu yang mesti dipahami. Nah, jadi begitu ya. Kalau makanya kan sekarang itu Indonesia itu luar biasa ya. Untuk SDA ya itu dikuasai oleh Amerika ya, sumber daya alamnya ya, salah satunya ya ya Freeport ya, misalkan contohnya begitu ya. Untuk proyek infrastruktur kan itu dikuasai oleh Cina begitu ya. Tanpa banyak melibatkan dari warga kan. Nah, terus dirampok juga gitu ya oleh para oligarki begitu ya. Termasuk juga ini kajian juga belum dikritisi secara dalam, ingin cepat-cepat diketulkan ya, yang omnibus law begitu ya, yang apa itu langsung menyentuh ya masyarakat di lapisan grassroots ya, karena itu masalah perut begitu ya.
ramai begitu. Tapi kan kekuatannya nggak ada kan, ya. Siapa yang menjadi tokoh kunci sekarang ya? Kalau dulu kan ada pada masa reformasi itu ya, ada tokoh kuncinya, ada benderanya, ya ada orang-orang yang siap melawan untuk menghentikan laju pemerintah. Kalau sekarang kan hanya massa saja, dan massa itu kan cenderung ketika ditangani oleh aparat aja itu sudah habis kan massa itu. Nah ini yang mesti kita jadi PR kita semua ya, jadi bahan pemikiran ya, jadi bahan ini bahwa ya tugas untuk mempertahankan Indonesia itu juga tidak mudah begitu. Apalagi kita negaranya itu masih di bawah umur 100 tahun ya, masih 75 tahun. Itu artinya banyak sekali kepentingan baik dari dalam maupun dari luar untuk mengeksploitasi Indonesia gitu ya, kekayaan Indonesia. Karena memang Indonesia tuh kaya banget gitu ya. Sumber daya alamnya luar biasa sekali begitu ya. Nah, itu makanya orang itu pengen lah gitu ya, karena masa depan di dunia itu ya salah satunya Indonesia gitu ya, pangan, energi begitu ya, itu adanya di mana? Di Indonesia begitu. Nanti orang berlomba-lomba untuk mengambil apa-apa yang ada di Indonesia. Nah masalahnya pertanyaannya orang Indonesia juga paham nggak dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia? Baik, sudah lewat 7 menit ya, kita cukupkan dulu ya, silakan beraktivitas kembali begitu ya. Yang nanti untuk tugas-tugas yang tambahan yang mau mengerjakan silakan dikerjakan ya, tidak pun nggak apa-apa begitu ya. Dicukupkan dulu ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.